Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zohri Yumi dari kelas 10 DKV 3 ingin meminta waktu Bapak sebentar. Kami mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai salah satu guru di SMK 8. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Nama Bapak siapa? Dedi Agansa. Ya. Bapak di sini mengajar sebagai guru jurusan apa ya Pak? Jurusan DKV, Informatika, sama Pelayaran. Oke baik, kita mulai ke pertanyaannya aja ya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana peran guru dalam menanamkan disiplin dan norma kepada siswa? Yang pertama itu menegakkan peraturan dan tata tertib sekolah, memberikan teguran, nasihat dan hukuman yang wajar pada siswa yang melanggar peraturan, memberi contoh yang baik, jujur dan adil, serta memberikan motivasi dan nasihat kepada siswa di akhir pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat memberikan bimbingan dan bekerja sama kepada orang tua siswa. Oke baik, pertanyaan kedua, apa dampak dari kurangnya pengawasan dan pengendalian sosial di sekolah? Dampaknya itu terhadap sekolah, maka tata tertib itu tidak teratur dan tidak harmonis. Oke, yang terakhir, apa bentuk hukuman atau teguran yang diberikan sekolah kepada siswa yang melanggar aturan? Itu biasanya yang pertama teguran secara lisan, kemudian kalau secara lisan tidak ada perubahan maka kita akan pemanggilan ke BK. Dari BK tidak ada perubahan kita akan panggil ke orang tua, kemudian ada juga home visit untuk mendapat teguran. Oke, mungkin segini dulu untuk wawancara di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Syakira dari SMK Negeri 8 Samarinda. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai pengendalian sosial. Sebelumnya saya persilahkan Bapak memperkenalkan diri dan sebagai apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johansa, salah satu tokoh masyarakat di Desa Batuah, Kecamatan Wajanan, Kabupaten Kutai Tenggara. Pertanyaannya, bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mengendalikan perilaku sosial warganya? Ya, maka sebenarnya terkait masalah sosial, pengendalian sosial, peran tokoh masyarakat itu sangat penting dalam sehari-hari, karena apa-apa yang menjadi arahan-arahan itu kepada warga dan sekitarnya terkait masalah pengendalian sosial itu harus menjadi disupport dari tokoh-tokoh masyarakat. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat dalam hal pengendalian sosial sangat dipentingkan, karena tanpa orang tua, tanpa tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut, di tempat tersebut, maka masyarakat yang ada di sekitar tersebut tidak akan mungkin ada yang memberikan nasihat dan upaya-upaya untuk pengendalian sosial. Apa saja sanksi sosial yang biasanya diberikan kepada individu yang melanggar norma di masyarakat? Iya, sanksi kepada masyarakat norma yang melanggar norma-norma sosial di masyarakat sebetulnya itu tidak ada larangan yang pasti, tapi larangan-larangan itu atau norma-norma itu biasanya kita akan panggil beliau, kita berikan nasihat, kita berikan saran bahwa jangan melanggar norma-norma di sekitar wilayah. Apabila melanggar, maka kita sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat ya tidak segan-segan untuk memberikan semacam hukuman ringan, apakah itu disuruh pulang ke tempat asalnya atau diberikan sanksi-sanksi yang lainnya. Bagaimana gotong royong dapat menjadi bentuk pengendalian sosial yang efektif? Gotong royong sangat penting dalam pengendalian sosial dan sangat efektif, karena dengan budaya gotong royong ini berjalan,
saya pastikan bahwa tidak ada dampak-dampak sosial yang muncul. Karena apabila silaturahmi kita jalan, kualitas kita jalan, dan silaturahmi kita jalan antara masyarakat dan warga, pasti tidak akan muncul masalah-masalah sosial yang ada. Nah, oleh sebab itu, untuk mengendalikan sosial yang ada di dalam masyarakat, Mungkin itu saja wawancara dari saya. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mewawancarai ibu saya dengan tema pengendalian sosial. 1. Bagaimana peran orang tua dalam mengendalikan perilaku anak agar sesuai dengan norma yang berlaku? Buat saya sebagai orang tua, mengendalikan anak dalam pengendalian sosial itu paling tidak di dalam rumah disiplin untuk di ruang keluarga. Artinya apa yang diterapkan aturan, anak harus mematuhi. Yang kedua, apa saja bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dalam keluarga untuk mendisiplinkan anak? Dari hal-hal kecil seperti dia membantu tugas orang tuanya, paling tidak itu nyapu, ataupun dia cucian piring, atau dia mencuci bajunya sendiri. Itu bagian dari disiplin buat saya, karena kedepannya itu apa yang kita terapkan untuk dirinya nanti ada bisa mandiri. Maksudnya seperti itu, bisa mandiri dalam artian anak itu tidak lagi bergantung dengan orang tua karena disiplin sudah diterapkan dari dini. Ketiga, apa dampak kurangnya pengendalian sosial dalam keluarga terhadap perkembangan anak? Sedikit banyaknya kalau kurang dalam hal itu maka akan ada kesenjangan. Dalam artian paling tidak emosi anak sedikit labil, sering terjadinya kadang perselisih pahaman antara orang tua dengan anak. Jangan sampai emosi dan juga perselisihan paham itu menjadikan anak dan orang tua itu renggang dalam hubungan keluarga. Baik, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.